Cik. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Misi G episode ke-165. Seperti biasa kita review dulu alur cerita di episode sebelumnya, di mana Xiao dan 3 rekannya menjelajah ke dalam alam sarang dan menemukan berbagai makhluk aneh mulai dari siput penelan langit sampai dengan dewa iblis aneh yang hampir saja menggeprek kelompok Xiao karena telah mencuri buah ilahi. Untungnya penggeprekan itu tidak terjadi dan Xiao dan kawan-kawan berhasil keluar dari wilayah dewa iblis aneh dengan selamat. Nah, di episode kali ini kita bakal melihat keadegan epik parah ya, karena Xiao akhirnya memutuskan untuk menemui Qin Hao, di mana pertemuan dua kakak beradik itu malah berujung pada berkumpulnya garis darah kerajaan batu setelah sang pemilik pupil ganda Si ikut-ikutan muncul dan berniat mengulang pertarungannya dengan Xiao beberapa episode yang lalu lah ya. Nah, namun bukannya bertarung dengan Xiao, akhirnya 3 pemuda alam bawah itu justru bergandengan tangan untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh aliran besar dan menunjukkan kekuatan mereka sendiri yang selalu dilabeli dengan nama pendosa. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos, kuy. Seperti yang sudah disampaikan Xiao pada 3 rekannya, pemuda batu kecil itu berniat untuk menjelajah alam sarang sendiri, di mana salah satu tujuannya menjelajah alam sarang adalah untuk menemui adik semata wayangnya Qin Hao. Qin Hao merasakan jika memang ada orang yang tengah mengikutinya, di mana setelah diminta untuk keluar, tuan muda Gunung Bulau itu menunjukkan ekspresi jelek karena melihat sang Raja Iblis Huang muncul di hadapannya. Tanpa banyak basa-basi, Qin Hao bertanya apa alasan Huang mengikutinya, namun bukannya menjawab, Huang malah terdiam ketika penampilannya secara perlahan memudar dan berubah menyerupai sosok kakak yang begitu Qin Hao rindukan. Betapa terkejutnya Qin Hao ketika Huang berubah menjadi Xiao dan membuat ingatan-ingatan tentang kakaknya menyeruak dalam pikiran. Namun tidak mudah percaya, Qin Hao justru berpikir Huang telah menggunakan semacam trik licik untuk menyamar menjadi Xiao, dan hal itu membuat sang tuan muda Gunung Bulau menjadi marah hingga tanpa ragu merangsek ke arah Huang. Huang sama sekali tidak menunjukkan serangan balik, malah dengan temperamen luar biasa tenang mengeluarkan teknik rahasia Xiao sebelum akhirnya menunjukkan cahaya tulang tertinggi hingga menyebabkan Qin Hao tidak kuasa menahan air mata. Setelah melihat Huang benar-benar menunjukkan simbol rune tertinggi yang tersisa dari tulangnya, tidak ada lagi hal yang membuat Qin Hao meragu jika kakaknya benar-benar masih hidup. Tidak hanya Qin Hao yang terpana menyadari jika Xiao masih hidup, namun juga sosok pemuda tampan yang berdiri di puncak gunung yang jauh merasakan betapa tulang tertinggi di tubuhnya berasa begitu gembira, di mana sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang pemilik pupil ganda Si. Xiao mendarat perlahan di hadapan Qin Hao yang masih tidak mampu menahan banjir di air mata wajahnya, benar-benar seperti setengah mimpi melihat kakaknya yang meregang nyawa di depan matanya sekarang muncul dalam kondisi sehat walafiat seperti ini. Qin Hao berpikir betapa bahagia orang tua mereka jika mengetahui kabar tentang Xiao yang bangkit dari kubur. Nah, untuk merayakan pertemuan mereka, Xiao pun mengajak Qin Hao untuk cepet-cepetan sampai di tujuan mereka selanjutnya, yaitu pegunungan Yunxian. Tantangan diterima dan kedua kakak beradik yang telah berpisah lama itu pun akhirnya menghabiskan waktu untuk menjajal kemampuan satu sama lain. Ternyata Xiao masih lebih dulu tiba di pegunungan Yunxian, membuat Qin Hao harus mengakui jika kecepatan kakaknya memang jauh lebih tinggi. Meskipun dalam hal kecepatan dia masih kalah dari Xiao, Qin Hao yakin jika dalam hal kemampuan bertarung dia bisa diadu, dan oleh karena itulah sang tuan muda keluarga Qin itu pun ngajakin abangnya baku hantam. Xiao sama sekali tidak keberatan menyambut tantangan bertarung Qin Hao dan akhirnya terlibat dalam benturan energi berkali-kali yang menyebabkan semua orang di pegunungan Yunxian terpana ketika menyaksikan pertarungan mereka.
Pertempuran antara dua kakak beradik beda marga itu masih terus berlanjut dan memang dapat dilihat jika dalam pertemuan kali ini pun kekuatan Xiao masih jauh melampaui Qin Hao. Meskipun begitu, Qin Hao masih belum menyerah untuk memberikan perlawanan dan Xiao masih memberikan siraman rohani serta beberapa saran untuk Qin Hao lebih bergantung kepada kekuatannya sendiri. Nah, ketika dua kakak beradik itu masih husyuk baku hantam, tiba-tiba saja langit bergejolak membentuk sebuah mata raksasa sebelum akhirnya menjelma menjadi sesosok pemuda yang sangat Xiao kenal. Secara alami Xiao langsung mengenali jika sosok pemuda yang muncul di hadapannya adalah kakak sepupunya alias Xi yang seharusnya telah terbunuh di tangannya bertahun-tahun lalu dan berepisode-episode lalu. Xiao kemudian mengingat perkataan Dewi Pupil Ganda serta sosok yang disebut-sebut sebagai jenius dari negara dosa, dan Xiao kini memahami jika dua informasi itu sama-sama merujuk kepada kebangkitan Xi. Kemunculan Xi yang manggil Xiao sebagai ade itu sontak saja membuat semua orang terperangah memahami jika ketiga pemuda luar biasa itu berasal dari satu sekte yang sama dan bertanya-tanya garis darah macam apa yang bisa menghasilkan tiga ahli tertinggi semacam ini. Sekarang Qin Hao paham jika Xi adalah pupil ganda legendaris yang pernah dia dengar ketika masih berada di alam bawah. Tuan muda Gunung Bulau itu menolak untuk memanggil Xi kakak sepupu, membuat Xi mengingatkan bocil FF1 itu jika betapapun Qin Hao membencinya, darah kental yang mengalir di tubuh mereka berdua tetaplah berasal dari tempat yang sama. Awalnya Qin Hao yang sok keras mencalonkan dirinya sendiri untuk baku hantam melawan Xi, namun kemudian Xiao memutuskan untuk mengulang pertarungannya sendiri dengan sang pemilik pupil ganda. Segera setelah Xiao dan Xi meledakkan energi dao di tubuh mereka, angin mengamuk seperti badai di seluruh pegunungan Yunxian, membuat semua orang lagi-lagi hanya bisa ternganga, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menciptakan badai hanya dengan napasnya saja. Yang membuat halayak semakin terbangun adalah setelah fakta bahwa ketiga pemuda keluarga ini berasal dari klan Xi, yang tak lain dan tak bukan merupakan salah satu darah keturunan pendosa alam bawah. Nah, ketika Xiao dan Xi baru saja mulai baku hantam, awan mendung bergejolak dari langit sebelum kemudian disusul dengan kemunculan empat raksasa yang disebut Mo Yin Lisi alias orang kuat bersuara iblis. Dua dari empat raksasa menyerang tiga si bersaudara, membuat Qin Hao bergegas membentuk semacam tabir pelindung dalam menahan gempuran dua raksasa tersebut. Sementara itu di balik langit, seorang pemuda berambut perak dengan aura agung dan luas sedang mengamati pertempuran yang terjadi di pegunungan Yunxian, sebelum kemudian membuat langit bergejolak sekali lagi ketika sosoknya muncul dari balik langit, bak dewa yang turun untuk mengguncang dunia. Energi fluktuasi hebat pada setiap tempat yang sosok itu pijak, dan setelah si sosok pemuda perak berjalan melewati langit itulah semua orang tahu jika sebenar-benarnya Wang Nichuan alias Raja Enam Mahkota yang merupakan salah satu jenius terkuat di 3000 provinsi telah menunjukkan dirinya. Seperti apa yang selalu dikatakan oleh aliran-aliran besar, Ning Chuan muncul dalam rangka memberantas darah pendosa yang selalu dianggap sebagai penjahat besar alam atas. Awalnya Ning Chuan hanya mengincar Huang yang memang dikenal sebagai pendosa besar, namun tanpa disangka-sangka tiga pemuda di hadapannya ini sama-sama pendosa. Jadi Ning Chuan pun berpikir untuk melibas mereka bersama-sama. Si hanya tertawa kecil melihat Raja Enam Mahkota ini berbicara omong kosong di depannya, sebelum kemudian mengajak Xiao untuk mengubah prosedur pertarungan mereka, di mana dibanding baku hantam enggak guna, Xi menantang Xiao untuk cepat-cepatan siapapun yang bisa ngalahin Ning Chuan duluan.
Tidak mau ditinggalkan dalam pertandingan antar saudara ini, Qin Hao yang paling bontot memilih untuk segera membuka serangan. Namun sayang pemuda si termuda itu memang memiliki kesenjangan kekuatan yang lumayan besar apabila dibandingkan dengan Ning Chuan. Baru setelah menggeprek Qin Hao dengan satu tangannya, Ning Chuan kembali beralih kepada Si Hao dan Si Yi bersama dengan 4 Mo Yin Lisinya, membuat Si Hao memutuskan untuk melibas 4 raksasa itu lebih dulu dengan teknik pusaka Vermilion Guntur Surgawi, membuat bayangan burung Vermilion raksasa meraung di udara dan akhirnya membuat keempat raksasa meludahkan darah di bawah penindasan sang burung dewa. Si manggut-manggut melihat perkembangan Si Hao dari terakhir kali mereka bertemu hingga berhasil menekan 4 raksasa alam atas secara bersamaan seperti ini. 4 Mo Yin Lisi itu jelas saja tidak terima dikalahkan oleh pendosa besar seperti Si Hao. Bergegas melompat untuk mengepung kedua si bersaudara sebelum akhirnya melepaskan alunan melodi iblis mereka hingga membuat baik Si Hao maupun Si merasa gendang telinga mereka dipukul dari dalam. Baru setelah mendengarkan alunan melodi iblis itu cukup lama, mata Si Hao dan Si berubah menjadi merah, di mana hal tersebut disebabkan karena kedua si bersaudara telah dikendalikan oleh melodi iblis Mo Yin Lisi. Segera setelah mata keduanya berubah merah, baik Si Hao maupun Si tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sendiri dan justru dibuat baku hantam satu sama lain oleh Mo Yin Lisi. Dua ahli di ranah api ilahi itu menabrak satu sama lain seperti bintang jatuh, menciptakan gelombang energi Dao yang menggoncang pegunungan Yunxian tiap kali tinju mereka berbenturan. Setelah bertukar lebih dari 10 pukulan, Si Hao dan Si menarik keluar tombak mereka masing-masing, melesat ke arah satu sama lain seperti anak panah yang terlontar seolah siap untuk menembus tubuh lawan dengan tombak. Tapi ternyata bukannya menghabisi satu sama lain, ujung tombak Si Hao dan Si justru menembus tubuh dua Mo Yin Lisi, menandakan bahwa dua pemuda puncak alam bawah itu sama sekali tidak terpengaruh oleh alunan melodi iblis raksasa peliharaan Ning Chuan tersebut. Nah, sementara Si Hao dan Si melibas 4 raksasa, pertarungan antara King Hao dan Ning Chuan juga belum berakhir, di mana meskipun kekuatan King Hao jauh di bawah Ning Chuan, Tuan Muda Gunung Bulau itu tidak pernah menyerah atas pertarungannya. Sampai pada momen pergerakan Qin Hao ditahan oleh rantai surgawi Ning Chuan dan hampir saja digeprek sama raksasa panggilan Ning Chuan, Si Hao dan Si Yi pun datang di saat yang bersamaan untuk menyelamatkan adik bungsu mereka. Setelah membatalkan serangan fatal yang hampir saja diterima oleh Qin Hao, Si Hao meloncat dan melayang mengelilingi tubuh Mo Yin Lisi terakhir ketika menggoreskan pedang gunturnya di permukaan raksasa merah. Tidak selesai sampai di situ, setelah Si Hao selesai, giliran Si Yi yang melanjutkan serangan, di mana tidak menunggu lama setelah kemunculan keduanya, kerjasama pemuda batu besar dan pemuda batu kecil yang dulu bermusuhan itu pun mampu menumbangkan raksasa terakhir yang dipanggil oleh Ning Chuan. Kemenangan 3 si bersaudara nampaknya belum cukup untuk membuat Ning Chuan bertaubat, di mana Raja Nama Kota itu justru menilai ketiga pemuda telah melakukan dosa besar dan harus dimusnahkan dari dunia ini untuk menebus dosa-dosanya. Tanpa menunggu lama, Ning Chuan menggunakan darahnya untuk memanggil naga darah, di mana menurut pemikiran Si Hao, naga berdarah itu memiliki kemampuan untuk menghapuskan jiwa seseorang. Si Hao mengajak kedua saudaranya untuk mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dalam menghadapi naga berdarah, dan berkat kerjasama luar biasa dari 3 ahli muda terkuat itu, naga berdarah Ning Chuan pun mampu dikalahkan. Ning Chuan jelas saja merasa cukup terkejut setelah melihat naga darahnya dikalahkan oleh ketiga pendosa ini, apalagi setelahnya Si Hao dengan penuh percaya diri meminta Ning Chuan untuk mengeluarkan triknya yang tersisa sambil menarik pedang reinkarnasi yang mampu memotong elang dan mematahkan tulang-tulangnya. Sebagai seorang jenius puncak alam atas, Ning Chuan masihlah petarung yang sukar dikalahkan karena setelahnya sang Raja Nama Kota merapal teknik andalan yang disebut sebagai 6 jalan terapung dan tenggelam, menciptakan semacam lautan berdarah yang siap menenggelamkan Si Hao di dalamnya.
Tanpa banyak pikir panjang, lautan darah yang menggumpal di telapak tangan Ning Chuan dilepaskan, melesat lurus ke arah Si Hao dan membuat ruang di sekitar mereka berfluktuasi dengan intens. Si Hao menatap bola darah itu tajam, mengatakan bahwa orang tidak jelas seperti Ning Chuan tidak berhak mengaku mampu mengendalikan 6 jalan surgawi. Si Yi meminta Si Hao untuk tidak buang-buang napas buat ngobrol sama Ning Chuan masalah hidup dan mati, karena setelah mereka mengalahkannya, si Raja 6 Mahkota yang super songong itu pasti akan menyadarinya sendiri. Ketika itulah seekor naga peng meraung ke angkasa sebelum menubrukkan dirinya ke arah Ning Chuan yang telah membentuk tabir pelindung. Hingga Akhirnya tanpa diduga-duga, Si Hao berhasil menghancurkan tabir pelindung Ning Chuan sebelum menghunuskan pedang reinkarnasi hingga mencabut nyawa keenam yang dimiliki oleh jenius alam atas tersebut. Ning Chuan tidak menyangka sama sekali nyawa terakhir yang dia miliki akan musnah dan hancur di tangan Si Hao. Namun apalah daya, yang mau dikata lagi, saat ini dia harus mengakui bahwa kekuatan 3 si bersaudara ini lebih dari cukup untuk mengalahkannya, sekaligus membuat kehidupannya runtuh di tangan seorang keturunan darah pendosa. Akhirnya setelah pertarungan yang panjang, nyawa keenam Ning Chuan pun terenggut, meninggalkan semacam gumpalan darah murni yang diekstrak dari tubuh spiritualnya. Si Hao melihat ada semacam cahaya dan bayangan rumit di dalam darah murni Ning Chuan, memutuskan untuk menyentuhnya yang membuat kesadaran Si Hao seperti ditarik ke masa lalu yang cukup membingungkan. Masa lalu itu seperti menceritakan asal mula darah pendosa muncul, juga eksistensi yang disebut sebagai Raja Abadi, namun Si Hao tidak memiliki cukup pengetahuan untuk memahaminya. Sementara Si Hao dan saudara-saudaranya berusaha memahami pesan yang ditinggalkan dari gumpalan darah Ning Chuan, si pemilik darah sebenar-benarnya belum menemui ajal karena tubuh asli Ning Chuan masih bersembunyi di alam abadi kuno yang belum diketahui. Tubuh asli Ning Chuan itu masih menunggu sampai tulang abadi menyatu dengan tangannya, sambil mengingat perkataan ibunya tentang penglihatan surga yang muncul ketika dia lahir, serta darah bangsawan yang mengalir di dalam tubuhnya, di mana dengan garis takdir dan keturunan itulah Ning Chuan akan memenuhi tugasnya untuk melenyapkan seluruh pendosa besar yang ada di muka bumi. Edian ternyata belum mati nih ya guys ya. Ning Chuan tuh kayak kucing aja, dia punya banyak nyawa. Dan kalau kita lihat di preview episode selanjutnya, Si Hao nih bersaudara bakal baku hantam sekali lagi sama Ning Chuan. Dan pertarungan di episode selanjutnya bakal jauh lebih intens dan OP daripada baku hantam di episode kali ini. Nah, finishin bagaimana akhir dari pertempuran hebat antara Ning Chuan dan 3 Sri bersaudara? Apakah setelah mengalahkan Ning Chuan, Si Hao akan mendapatkan cerita lengkap tentang keberadaan para pendosa dan raja? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye bye.